Landasan-landasan pengembangan kurikulum ada 5. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa. Maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan pandangan hidup yang dianut oleh bangsa itu. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan falsafat negara yang dianutnya. Yang kedua yaitu landasan psikologi, yaitu landasan psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Kurikulum adalah upaya untuk menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Sehingga bahwa psikologi sangat membantu para guru dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran. Khususnya untuk mengembangkan kurikulum, implikasinya adalah isi kurikulum harus ada mata pelajaran yang dapat mengembangkan berbagai daya dalam jiwa manusia. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Pendidikan juga merupakan proses sosialisasi dan pewarisan budaya dari generasi ke generasi dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik secara individu, kelompok, masyarakat, maupun yang lebih luas. Yang keempat yaitu landasan organisasi, yaitu sebagai suatu gagasan atau asumsi atau prinsip yang berkenaan dengan organisasi-organisasi bahan pelajaran yang disajikan atau ringkasannya disingkatnya adalah landasan organisatoris, yaitu mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi kurikulum. Dan yang kelima adalah landasan iptek. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergi dalam pola perilaku manusia. Pendekatan pengembangan kurikulum merupakan titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Artinya, dalam mengembangkan kurikulum, fondasi pokok yang dilakukan yakni dengan memilih pendekatan yang ditempuh, baik pendekatan dengan sistem komando atau inisiatif dari kebutuhan lapangan. Macam-macam pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan bidang studi atau mata pelajaran, pendekatan integratif, pendekatan sentralisasi, pendekatan desentralisasi, pendekatan rekonstruksi sosial, pendekatan teknologis, dan pendekatan humanistik. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Artinya bahwa kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua, mata pelajaran gabungan. Mata pelajaran gabungan yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Dan yang ketiga yaitu kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kurikulum terpadu yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Kelebihan kurikulum terpadu. Beberapa kelebihannya antara lain, segala sesuatu yang dipelajari anak merupakan unit yang bertalian erat, bukan fakta yang terlepas satu sama lain. Kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Murid dihadapkan kepada masalah yang berarti dalam kehidupan mereka. Kurikulum ini memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat.
kekurangan kurikulum terpadu. Beberapa kelemahan kurikulum terpadu diantaranya guru belum siap untuk melaksanakan kurikulum ini, organisasi kurang sistematis, tugas-tugasnya memberatkan guru, tidak memungkinkan ujian umum sebab tidak ada uniformitas di sekolah-sekolah satu sama lain, sarana dan prasarana yang kurang memadai.